Untuk share screen ya, dari saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Ya, hari ini kita masuk ke oke, saya izin untuk off kamera ya, kan, supaya lebih lancar ini. Ya, hari ini kita masuk ke mencoba menganalisa ya, atau menghitung balok beban terpusat ya, maupun beban majemuk ini di software SAP 2000. Nah, teman-teman boleh untuk sambil buka SAP-nya ya, buka laptop, buka PC ya, buka SAP-nya, bisa latihan bersama untuk balok ini ya. Jadi kita yang pertama ya, kita punya balok beban terpusat seperti ini. Nah, ini bisa kita dapatkan di mekanika rekayasa 1 ya, kalau tidak salah. Jadi misal ada balok ya dengan panjang 8 meter, ada tumbuhan A dan B ya. Tumbuhan A ini tumbuhan apa ini? Jepit, roll, sendi? Sendi. Oke, pintar ya, masih ingat semuanya ya. Kalau tumpuan B, jepit, sendi, roll? Roll. Oke, pintar semuanya ya. Oke, jadi ada dua tumpuan ya, sendi dan roll ya. Kemudian dia punya beban P ya, terpusat ya. Karena kita mengenal ada beban merata, beban terpusat ya kan. Nah, ini beban P 10 kilonewton ya. Posisinya kebetulan di tengah-tengah ya. Jadi 4 meter dari tumpuan A dan 4 meter dari tumpuan B. Nah, kalau di mekanika rekayasa kita biasanya ya diminta untuk menghitung bidang gaya dalam ya dan menggambarkannya ya. Jadi bidang momen, bidang geser, bidang lintang itu kan. Nah, langkah-langkahnya kita mulai dari sigma V, sigma H, sigma M itu kan sama dengan 0 ya. Kemudian kita hitung kan ya. Oke, semoga masih ingat itu ya. Dulu yang diajarkan oleh Pak Hartono kalau nggak salah ya di MR1 ini ya. Oke, jadi ini kalau dihitung manual ya, reaksi vertikal A atau RAV-nya berapa ini? Ada yang tahu? Nilai RAV-nya berapa? Halo, halo. Lupa ya? Oke. Ya, RFV-nya ini 5 ya, 5 kilonewton, RBV-nya 5 kilonewton ya. Oke. Jadi kalau kita hitung pakai sigma V itu ya, itu nanti ketemunya segitu ya. Tapi hari ini kita tidak, oke ini Benedicta betul ya. Nilainya adalah 5 ya. Oke, itu kalau perhitungan manual ya. Nah, tapi kita tidak menghitung secara manual karena sudah pernah dipelajari dan saya yakin juga sudah pada bisa semua ya, sudah lulus semua. Kita hitung ya dengan software SAP 2000 ya. Oke, jadi misal kita punya dua tumpuan seperti itu, berarti saya buka SAP-nya ya. Oke, ini tampilan SAP dari saya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, jadi kalau kita punya balok seperti itu ya, maka dalam suatu struktur bangunan ya, itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menganalisanya ya untuk bidang gaya dalamnya. Ya kan? Jadi kalau di ilmu kedokteran ya, itu kan yang terlihat oleh mata manusia ya, itu kan wajahnya, wajahnya manusia yang saya. Kemudian pakaiannya, kakinya, tangannya, gitu kan ya, rambutnya. Tetapi kalau dia
atau pasien tersebut datang ya ke suatu klinik atau rumah sakit atau ke dokter ya, maka dia nggak cuma dicek bagaimana bentuk fisiknya kan ya, tapi dilihat bagaimana tekanan darahnya. Nah, tekanan darah itu kan nggak terlihat tuh kalau dari luar kan ya. Dia harus pakai alat kan ya. Kemudian bagaimana detak jantungnya ya, bagaimana suhu badannya, kan gitu kan ya. Nah, sama dalam suatu bangunan juga kita sebagai seorang engineer ya, civil engineer, maka kita tidak hanya melihat tampak luarnya saja dari suatu konstruksi bangunan itu ya. Tapi kita lihat bagaimana gaya dalamnya. Nah, gaya dalam itu yang disebutkan tadi di awal adalah bidang momen, bidang geser, dan bidang lintang ya, atau normal ya. Oke, jadi dari soal yang tadi ya, maka kita buat nih ya, bagaimana langkah-langkahnya. Pertama, kita menggambar model strukturnya ya. Jadi, sama seperti sebelumnya, kita tadi satuannya kilonewton meter ya di soal ya. Maka di sini kita bikin ya, satuannya adalah kilonewton meter ini ya. KNMC, C-nya di Celsius ya. Di sini ada C, ada F ya. F itu Fahrenheit ya. Jadi kita pakai kilonewton meter yang ini tadi ya. Oke, kalau sudah kita modelkan ya, kalau sudah satuannya, kita modelkan, file, new model ya. Jadi langkahnya sama seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi file, new model, sebelumnya tentukan dulu satuannya. Oke, setelah itu karena ini balok ya, maka kita pilih eh, yang balok tentunya ya. Nah, balok di sini sebenarnya ada dua pilihan ya, ada grid only sama beam ini. Ya. Jadi ada grid only juga bisa nih. Grid only itu seperti membuat kalau di buku waktu zaman sekolah dulu itu apa namanya? Buku yang isinya kotak-kotak itu ya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi ini grid only. Jadi dia cuma ada uh, sumbu gitu ya, sumbu X, Y maupun Z-nya ya. Nah, bisa juga pakai yang beam ini ya. Karena ini sudah default atau sudah ada template-nya lah gitu ya. Nah, yang paling mudah berarti karena soalnya balok sederhana yang kayak tadi ya, ada dua tumpuan, kita pilih saja yang beam ini ya. Oke, ya jadi muncul kotak dialog beam-nya, maka di sini ada beam dimension-nya ya, ada number of span sama span length-nya ini ya. Oke, nah tadi di soal itu panjangnya 8 meter ya, baloknya panjangnya 8 meter ya kan. Maka di SAP ini number of spans-nya karena cuma ada dua tumpuan ya, maka kita tulis 1 di sini. Kemudian panjang adalah 8 ya. Jadi dia ada satu bentang, artinya satu bentang ini ada dua tumpuan ya. Kemudian span length-nya ini panjangnya adalah 8 ya. Oke. Kemudian kita pilih use custom ini, use custom grid spacing and locate origin ini ya. Supaya kita bisa menentukan posisi sumbunya ya. Jadi sumbunya nanti bisa kita geser-geser gitu. Oke, kalau sudah kita klik edit grid-nya ini ya. Klik edit grid. Nah, ini kita muncul di sini tampilannya. Oke, tadi satuannya kilonewton meter ya. Ini grid A itu di -4, grid B di 4. Artinya sumbu X X, Y, Z-nya itu nanti di posisi tengah-tengah ini. Ya kan? Yang di posisi tengah-tengah. Karena posisi A-nya adalah di -4, B-nya di +4 gitu. Oke, nah ini bisa kita edit ya. Ini bisa kita edit. Oke, supaya sumbu X-nya itu berada di titik A gitu ya, atau di sebelah kiri ya. Kalau ini kan posisinya di tengah-tengah nanti ya. Nanti bisa kita edit ya, dengan nilai 0. Kemudian ini 8 ya.
Oke. Jadi supaya sumbu X-nya itu berada di sebelah paling kiri ya. Dan sumbu B-nya di sebelah paling kanan ya. Jadi tidak di tengah-tengah. Kalau tadi kan -4 dan 4, berarti sumbu X-nya di tengah-tengahnya. Nah, ini bisa kita geser sumbu X-nya itu di posisi grid A ini ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini ya. Jadi posisinya sumbu XZ-nya adalah di posisi sebelah ujung kiri ini ya. Oke, setelah itu apa ini langkahnya? Ya, kita dari soal tadi ya, ada beban dan ada tumpuan ya. Oke, nah kita bisa cek di sini. Nah, ini pas kebetulan tumpuannya sendi dan roll ya. Jadi sesuai dengan soal ya, tumpuannya sendi dan roll. Nah, kalau mau kita ganti misal ya, ini kan misal sesuai dengan soal ya, ini kan sendi dan roll. Tapi kalau misal soalnya sendi dan sendi ya, atau jepit dan roll gitu ya, itu bisa kita ganti ya. Seperti yang di pertemuan sebelumnya, berarti assign, join, restraints ini ya. Nah, di sini ada jepit, dia ada sendi, ada roll di sini. Oke. Misalnya kita pilih jepit ya, maka dia seperti ini ya. Kalau ini kita pilih sendi ya. Seperti ini. Ya, ini kalau misalnya jepit dan sendi, tapi kita sesuai soal ya. Jadi kita pakainya adalah sendi dan roll ya. Nah, kita kembalikan ke sendi. Ini kita kembalikan ke roll ya. Oke, jadi seperti ini ya, sendi dan roll. Oke, kalau sudah berarti kita lakukan apa ini? Semuanya sudah berarti kan. Berarti kita lakukan pembebanan. Ya kan? Nah, beban yang ada tadi kan beban terpusat ya. Sebesar P 10 kilonewton kan gitu kan sesuai di soalnya. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan ya atau mendefinisikan ya patterns-nya ya. Jadi ada beban apa saja ya kan. Kalau kita mengenal di SNI ya, SNI bangunan baik itu jalan ya, jembatan maupun gedung kan kita mengenal ada beban mati, beban hidup itu kan seterusnya kan ya. Nah, pada soal ini ya kita masih menggunakan beban mati saja ya. Oke, jadi kita definekan load pattern-nya. Oke, di sini ya. Jadi ada beban mati ini ya. Type-nya di sini ada banyak ya. Ada dead atau beban mati, ya ada live, beban hidup, ada quick ya. Ini beban gempa, ada wind ya. Ini beban angin dan seterusnya ya. Bisa kita tambahkan sendiri beban itu. Nah, di sini ada self wake multiplier ya. Nah, self wake multiplier ini adalah material ya, material yang ada pada balok ini itu diasumsikan seperti apa ya kan. Nah, di sini pada pertemuan ini kita belum mendefinisikan jenis materialnya ya. Apakah material baja ataupun balok ataupun beton bertulang ya dan sebagainya belum ya. Jadi kita isikan di sini ya untuk self wake multiplier-nya adalah 0 ya. Nah, kenapa 0 ya? Karena bertujuan agar berat sendiri balok itu adalah 0 ya, yang berarti tidak memiliki beban. Jadi kita melakukan pembebanan dari beban terpusat saja, artinya balok ini itu belum ada bebannya ya. Karena kalau ini kita isikan sesuai dengan yang tadi ya, artinya 1 gitu ya, maka dia mengikuti default dari beban balok ini ya, atau frame ini ya. Nah, ini dia ada angkanya nanti. Jadi ketemunya RAV, RBV tidak 5 nanti ya. Tapi kalau kita isikan 0 ya, maka hanya yang dihitung adalah beban terpusat P saja. Oke, jadi kita isikan 0 ya. Kemudian kita pilih ini kan kita memodif ya. Jadi kita modify ya. Nah, dia berubah jadi 0 di sini ya. Oke.
Kemudian kita masih ada, kita artinya bebannya ini saja ya, beban hidup, beban gempa belum ada, jadi kita klik OK. Oke. Kemudian kita lakukan pembebanan pada batang ini, ya kan? Ini batang ini berarti kan kita klik ya batangnya, jadi muncul strip-stripnya ini. Kalau sudah kita klik, kemudian kita berikan beban tuh, ya beban terpusat tadi kan ya. Jadi beban terpusat kalau di soal tadi adalah 10 kilonewton ya. Kita assign kan, assign artinya penugasan ya. Kemudian jadi semuanya pakai bahasa Inggris di sini ya. Frame loads itu artinya adalah loads itu artinya beban ya. Jadi frame-nya atau batangnya ini dibebani, ya, frame loads ini ya. Nah, di sini ada banyak jenis beban, ada gravity, point, distribute ya, temperature, strain, deformation dan seterusnya ini ya. Nah, di sini akan karena beban terpusat ya, maka bebannya adalah beban point ya. Jadi kita pilih assign, frame loads, kemudian point ya. Oke, seperti ini munculnya. Jadi kalau tampilan SAP versi 14 ya. Kalau versi yang lain nggak jauh beda ya, tapi ya intinya sama sih ya. Oke, nah jenis pattern-nya tadi muncul di sini ya, beban mati. Kemudian kita lihat soalnya tadi adalah bebannya 10 kilonewton ya. Nah, beban 10 kilonewton ini ya, berarti arahnya kemana nih? Karena kan dia ke bawah nih. Ya, pertanyaan saya adalah arahnya itu ke sumbu X, Y, atau Z nih? Ada yang tahu? Sumbu Z, Pak. Oke, pintar. Raul ya. Sumbu Z ya. Jadi dia sumbu Z. Oke. Nah, direction-nya berarti kan kita pilih di sini kan direction-nya kan. Ada gravity ya, ada X, ada Y, ada Z. Ini kalau masalahnya kalau tidak kita pilih ya, nanti dia arahnya sesuai dengan yang di sini gitu kan. Bisa ke kanan, ke kiri gitu kan ya. Jadi kita pilih Z ya pada direction-nya ini ya, kita pilih Z. Oke. Kemudian ini ada option di sini ya, add to existing loads, replace existing loads, dan delete existing loads ya. Jadi kalau add ya kita tambahkan tanpa menghapus ya atau mengganti beban yang sudah ada. Oke, ini misalnya kalau misal sudah ada beban terpusat, kita tambahkan beban merata, atau sebaliknya ada beban merata kita tambahkan beban terpusat. Kalau replace artinya beban yang sudah ada, misal sudah ada beban terpusat diganti beban merata, nah ini replace ya. Atau delete ya, delete ini ya tentunya dihapus ya. Nah, karena bebannya kan belum ada di sini ya, kita mau menambahkan. Nah, kita bisa pilih add maupun replace ya. Jadi dua-duanya sama kalau di sini ya. Jadi misalnya kita pakai saja ini replace ya. Kemudian di sini ada point loss dan ini posisinya ya. Jadi relative distance from NI atau absolute distance from NI ya. Nah, kalau relatif itu pakainya perbandingan teman-teman. Ini kan perbandingan nih 0,25, 0,75 itu perbandingan, artinya balok sepanjang 8 meter itu dengan 0,25 artinya dikalikan itu berarti 8 kali 0,25 kan ya. Berarti kan 2 meter. Jadi posisinya kalau kita isikan di sini dia 2 meter. Kalau ini 0,75 berarti 6 meter ya. 8 kali 0,75. 8 kali 1 berarti 8 meter. Nah, ini kalau kita udah canggih ya mikirnya pakai perbandingan bisa gitu ya. Tapi kalau masih awal kita pakainya absolute saja ya. Jadi kalau absolute itu adalah jarak nyatanya ya. Jadi jarak beban terpusat ke P tadi kan 4 meter ya. Jadi kita tuliskan di sini 4 ya. 4 ya. Kemudian bebannya adalah 10 kilonewton ya. Oke, bebannya adalah 10 kilonewton. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena bebannya itu adalah ke bawah ya teman-teman. Jadi sesuai teorema ya, atau teori sumbu ya. Kalau ke bawah itu negatif, kalau ke atas positif ya. Maka kita tuliskan di sini adalah negatif minus 10 ya, karena dia akan ke bawah. Oke, jadi
Ini ya, diingat lagi. Load pattern-nya adalah dead ya, kemudian direction-nya Z ya, ininya replace. Ininya distance-nya 4, pakai absolute, dan load-nya adalah -10 ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, posisinya di sini. Ke bawah, 10 kN artinya kan ya. Oke, jadi ini sesuai dengan soal tadi kita ya. Jadi posisinya di tengah-tengah, jaraknya ini 8, jarak tumbuhan ke balok, ke beban ya, itu 4 meter ya. Jadi sudah sesuai dengan soal ya. Kalau sudah ya, berarti kita lakukan analisa ya. Jadi kita analisa ya. Jadi kita pilih analyze, set analyze option ini. Ya, jadi kita pilih yang plane frame saja ya, XZ ini, karena ini 2 dimensi kan. Kita klik OK. Kalau sudah, kita pilih analyze ya. Kemudian run analyze ya. Kita analyze, kemudian run analyze ini ya. Nah, di sini ada 2 case name ya di sini. Ada date ya. Ada modal. Modal ini adalah bawaan lah ya, bawaan dari software ini. Nah, ini bisa kita do not run, juga bisa case ini. Sehingga yang di run atau yang dianalisa adalah cuma yang beban ini saja. Oke. Kalau sudah, kita klik run now ya. Oke, kita pilih run now. Biasanya dia minta untuk di-save terlebih dahulu ya. Nah, ini loading ya. Oke, ini udah kita simpan di sini. Balok. Oke, kita save. Nah, posisinya seperti ini. Jadi ini adalah deformed shape-nya. Ya. Kemudian kita bisa start animation di sini. Ya, jadi balok dengan beban P10 tadi ya, dia mengalami deformasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa tampilkan ya hasil analisanya ya. Jadi untuk menampilkan beban atau gaya dalamnya tadi ya. Jadi kita display ya. Kemudian di sini banyak pilihannya, ada show undeformed shape, jadi untuk awalnya. Display deformed shape yang tadi ya. Oke, jadi karena bebannya cuma beban mati saja, kita klik OK. Nah, ini tampilannya seperti ini tadi ya. Sumbu X dan Z, sumbu Y-nya kan nggak ada kan ya, karena dia 2 dimensi. Nah, kita bisa show force stress ini ya. Ya, jadi untuk melihat bagaimana reaksinya ya. Nah, kita lihat reaksi tumbuhannya ya, join pertama kali. Kita tampilkan di sini, klik OK. Nah, ini kita lihat ya, bebannya. Jadi sesuai yang dihitung manual tadi ya. Jadi beban balok ya dengan beban 10, tumpuannya sendi dan roll, maka reaksi di A ya, RAV-nya adalah 5, RBV-nya adalah 5, sama-sama ke atas. Jadi kalau kita cek kan sigma H sama dengan sigma V sama dengan 0 ya, maka ada minus 10 ditambah 5 tambah 5 sama dengan 0 ya. Jadi sudah sesuai gitu ya. Oke, ini adalah reaksi tumpuannya. Kemudian kita bisa tampilkan bidang N-nya, axial force ya. Scaling ini kita pakai auto saja. Opsinya bisa fill diagram maupun show values on diagram. Kalau fill diagram berarti cuma tampilan warnanya. Ya, misalnya contohnya ini seperti ini. Oke, 0 ya, karena bidang N yang tidak ada ya. Oke, kemudian kita shear ya. Ini bidang geser ya. Kita bisa fill diagram maupun show values diagram. Ya. Bisa show values on diagram. Seperti ini tampilannya. Ini bidang gesernya. Ya, shear force to diagram ini ya. Kemudian kita bisa tampilkan bidang momennya ya. Momen kita pakai momen 33 di sini ya. Ini bidang momennya. Jadi momen maksimumnya di tengah ya sebesar 20 kN ya.
Oke, jadi seperti itu tampilannya untuk bidang gaya dalam ya, beban terpusat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Tadi ketinggalan yang waktu Oke, cara lihat bidang normal sama bidang momennya gimana, Pak, tadi, Pak? oke, menampilkan ya. Iya, Pak. Oke, kita ada di display ini, ya, display, kemudian, nah di sini, ya, show force ini, atau stressnya di frames ya, frames atau cables. Karena kita balok berarti frames ya. Nanti teman-teman misalnya di jembatan gantung bisa pakai cables ini ya. Oke, ini kemudian axial force untuk bidang N normal, shear ini tuh untuk bidang geser D ya atau V. Momen itu bidang M-nya ya. Oke, kalau geser karena ini kan 2 dimensi ya, kita pakai shear 22 ini. Kita klik oke. Nah, ini tampilan bidang N-nya ya. Bidang D-nya, sorry. Kemudian kalau bidang M-nya di sama ya, display, show force stress, frames cable, kemudian di momen 33 ini. Nah, karena ini kalau kita tadi kan lihat angkanya, kalau fill diagram saja juga bisa juga seperti ini tampilannya. Biasa sih kalau di laporan IMB ya, izin mendirikan bangunan itu yang values ini, show values on diagram. Tampilnya seperti ini ya. Sama persis ya sebenarnya kalau kita hitung di mekanika rekayasa 1 ya. Bedanya ya manual sama otomatis gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Tadi Jeremy ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Silakan. Pak, izin bertanya, Oke, silakan. bedanya shear 22 sama shear 33 dan juga momen 22 sama momen 33 itu apa ya, Pak? Maaf, Pak, suaranya tidak ada, Pak. Oke, wait. Ya, ini shear 22 tadi ya, tampilannya kosong ya. Momen 33 kosong, torsi ya, kita lihatkan dulu kosong juga ya. Ini bukan sulap ya. Jadi bedanya adalah ya, kalau di ini tuh lebih ke arah saja sih. Arahnya kan ini kan X dan Z ya. Nah, X dan Z itu kalau digesek, maksudnya kalau di SAP ini ya, SAP itu dia di shear 22 ini. Kemudian kalau di momen dia momen 33. Ya kan. Nah, ini bisa muncul nilainya juga ya, maksudnya shear 22 kemudian shear 33 momen 22 itu bisa muncul juga ketika dia X, Y, Z. Artinya dia 3 dimensi. Ya. Jadi nilainya akan muncul juga ya ketika dia 3 dimensi. Nanti diambil mana yang paling besar sih intinya. Ya. Nah, bedanya ya lebih ke arah sih pengetahuan saya sih ya. Jadi arah atau sumbunya kalau cuma 2 dimensi XZ dia pakainya shear 22 dan momen 33. Kalau dia 3 dimensi ya XYZ dia bisa muncul semua ya nilainya. Tapi pada akhirnya nanti ya ketika kita melakukan desain struktur itu kita pakai ya kan ini nggak selesai di sini saja ya yang namanya penggunaan SAP ya. Tapi kita kan melakukan analisa tuh atau desain ya. Nanti ujungnya adalah ke dimensi kolom kita itu berapa, dimensi balok kita berapa, dimensi pondasi kita berapa kan. Itu diambil dari nilai terbesarnya gitu ya. Jadi di aksial nilai terbesarnya berapa, itu kan nilai tekan ya. Itu hubungannya nanti dengan jumlah tulangan ya kan, kemudian dimensi tulangan, dimensi baloknya dan sebagainya. Kemudian momen dan geser juga sama. Nah, nanti itu akan merujuk ke mata kuliah struktur beton, struktur baja, pokoknya yang gitu-gitulah gitu. Ya, gempa dan seterusnya.
Gitu ya, Raul ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, jadi intinya SAP 2000 ini hanya sebatas tools ya teman-teman ya, atau alat ya. Dia nggak bisa secanggih yang kita inginkan ya. Artinya nanti dia bisa mendesain semuanya nggak juga ya. Kita tetap harus cek juga ya dengan di perhitungan manual dengan SNI yang berlaku kan ya, karena kan kita juga belum melakukan pembebanan ya, beban mati, beban hidup, kombinasi pembebanan kita juga belum, nanti harus merujuk ke SNI ya, kemudian dan seterusnya. Yang penting langkah-langkahnya tadi overall ya, semua jenis struktur ya, maupun tadi kan ada beban terpusat, beban majemuk ya, kemudian nanti ada rangka untuk di jembatan gitu kan ya. Kemudian ada struktur bangunan portal yang sampai 10 lantai. Langkah-langkahnya sama kayak tadi. Ya, jadi kita melakukan pemodelan ya. Satuannya di setting dulu pemodelan, kemudian kita tumpuannya kita uh, setting gitu ya. Kemudian pembebanannya ya, kombinasi pembebanan ya, dan seterusnya. Kemudian kita run. Itu aja sebenarnya. Lamanya ya di kompleksitas bangunannya sih. Seperti itu. Yang lain ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ya ke beban majemuk ya. Oke. Ini beban majemuk mau diajarkan atau mau dijadikan tugas ini? Diajarkan saja, Pak. Oke. Berarti nggak usah ada tugas ya. Oke. Ya, saya mencoba meminimalisir adanya tugas dan nanti di ujian aja kayaknya ya. Karena pekerjaan rumah itu ya membantu orang tua sebenarnya. Cuci piring ya, cuci pakaian ya, nyapu itu pekerjaan rumah ya. Kalau tugas sekolah itu pekerjaan sekolah ya. Oke, kita lihat soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Nah, ini ya. Jadi, baloknya sama. Ada dua tumpuan ya, tapi ini sendi dan sendi. Kemudian ada beban merata ya, 5 kN per meter. Ada beban terpusat, P di situ ya. Nah, ini lebih sedikit kompleks ya, karena posisi P-nya dia tidak di tengah-tengahan. Di posisinya adalah 2 meter dari tumbuhan A. Oke. Jadi soalnya seperti ini. Ini boleh di foto atau di capture ya. Ini juga di record ya, nanti teman-teman bisa belajar lagi dari record ini ya. Cuma saya nggak tahu apakah bisa di save atau langsung hilang ya, karena infonya ya, cloud office di Undip ini sedang ini ya, sedang di upgrade itu gimana ya. Jadi saya upload materi juga tidak bisa ya. Oke, tadi soalnya ya, jadi seperti ini ya. Kemudian kita masuk lagi ke SAP ya. Oke, sama berarti ya, satuannya sama, tidak perlu kita ganti, kemudian kita file new model ya. Oke, berarti oke, tampilan SAP-nya sudah terlihat ya? Belum, Pak. Oh, belum. Bentar. Oke, sudah terlihat? Oke, kita new model ya. New model, kemudian masih sama BIM juga ya. Oke, panjangnya masih sama ya. Enggak. 6 meter sekarang ya. 6 meter, berarti ininya 1 ya, 2 tumpuan, ini 6 meter ya. Ini kita edit lagi ya.
Berarti 0, ini 6 ya. Kita klik OK dan OK ya. Oke, posisinya seperti ini ya. Ini tampilan 3D view-nya sebelah kiri, exit plane-nya sebelah kanan. Ini kalau mau di-close salah satu juga boleh, ya. Tapi saya biasanya terbiasa untuk kiri kanan ya, untuk melihat tampilan 3 dimensi di kiri. Untuk tampilan ini yang bisa dirubah-rubah. Dia kan bisa dirubah nih, 3D, XY, XY, XZ, YZ ya, ini bisa dirubah. Karena 2 dimensi dia masih pakai XZ saja ya. Oke, langkah pertama tadi apa? Ada yang masih ingat setelah ini? Halo? Sign, Pak, sign. Sign apa? Tumpuan ya. Nah, kita cek soalnya Sign. tumpuannya adalah ya, sendi dan sendi ya. Berarti yang ini tidak perlu kita ganti yang A, yang B kita ganti jadi sendi ya. Ini sendi. Oke, dua-duanya sendi. Nah, ini MR3 ini ya, karena dia sendi dan sendi ya. Jadi statis tak tentu ya. Nah, lebih susah ya. Jadi dulu ada materi apa saja tuh MR3 caranya. Macam-macam ya, ada klaperon, takabea, cross gitu ya. Susah lah pokoknya ya. Oke, jadi sejenak kita lupakan yang susah itu, kita coba cara yang lebih gampang ya. Oke, kalau sudah kita lakukan apa tadi? Define dari pattern-nya ya. Kita masih belum ada beban balok ya, jadi kita pakai 0. Di sini save weld multiplier-nya. Kita modify, kita klik OK ya. Kita belum ada beban hidup, mati, dan sebagainya, jadi kita tidak perlu melakukan load combination ya. Ini kalau kita sudah ada beban hidup mati, kita kombinasikan. Kan ada 1,2D plus 1,6L, dan seterusnya itulah pokoknya ya. Nah, kemudian kita bikin pembebanan di sini ya. Jadi kita bebani. Ada 2 beban di sini. Artinya ada beban terpusat dan beban merata. Nah, kita pakai terpusat dulu yang tadi sudah pernah ya. Kita point, direction-nya sama berarti Z ya. Oke. Kemudian ini tadi 2 ya. 2 meter. Bebannya adalah 10 ya, minus 10 di sini ya. 2 minus 10. Oke. Nah, di sini. Kemudian nah ini memang kalau versi 14 dia oke close, kemudian klik lagi ya. Tapi kalau versi yang atas saya pernah pakai yang 22 ya, itu bisa lebih cepat ya, apalagi yang 24 ya, sekarang lebih cepat lagi. Sekarang beban yang kedua, beban gravity ya. Nah, ini beban gravity teman-teman ya. Jadi beban untuk yang merata ya. Oke. Oh, sorry, beban merata bukan gravity. Sign frame loads ya, distribute ini ya. Jadi beban merata itu distribute ya. Terdistribusi artinya. Nah, ini. Ya, ini beban distribute ya. Jadi pattern-nya sama, date ya. Oke. Kemudian kita pakainya berarti bukan replace ya, pakainya add ya, karena kan sudah ada beban ya. Beban sebelumnya sudah ada itu ya. Jadi kita pilih yang add ya. Oke. Kita gravity ya. Kemudian pakai ini absolute distance ya. Oke, kemudian ini distance-nya 0 sampai 6 ya berarti ya. Kemudian ini tadi berapa? Di soal 5 ya. 5 kilonewton. Oke, kita ketikkan 5 di sini ya. 5. Ini juga sama 5 ya. Oke, kalau sudah kita klik OK ya. Dan seperti ini. Jadi 5. Nah, kenapa P-nya hilang ya? Kita bisa displaykan di sini ya. So
load assign-nya di sini. Nah, ini muncul dua-duanya. Oke, tadi di sini ya, show load sign-nya di sini ya, frame cable tendon. Jadi beban yang ada pada frame-nya atau baloknya ya. Nah, ini pilihnya yang tadi. Oke. Di beban merata 5 kN ke bawah. Beban terpusat 10 kN ke bawah ya. Sama seperti soal ya. Tumbuhannya sendi dan sendi ya. Berarti sudah ini kita lakukan beban ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi yang untuk assign-nya ya, frame loads, distribute tadi. Distribute, kemudian ini ya. 0 sampai 6. Jadi artinya pada jarak 0 dia beban gravity-nya 5. Kenapa tidak minus ya? Karena udah dia gravity. Gravity pasti ke bawah ya. Ini 5, kemudian ini juga 5 ya. Artinya dia terdistribusi gitu ya. Dari 0 ke 6 dengan beban 5 kN ya. Jadi kita pilihnya add tadi ya. Dan seterusnya. Kalau beban segitiga berarti ya tergantung bentuk segitiganya ya. Jadi kalau misal di 0 di jarak 0 itu berarti 0 ya, di jarak 6 ya berarti dia 5 misal gitu. Karena beban segitiganya kan dari 0 ke 6 ini miring kayak gini kan misal. Itu juga bisa kita buat seperti itu ya. Nanti misal kalau ada soal yang bebannya kayak gitu, pakainya yang ini, dimainkannya di sini ya. Jadi bisa dicoba-coba ya teman-teman ya. Oke, ini sudah ya. Kalau sudah ya sama. Jadi kita analyze ya, set analyze option, kita pilih exit plane, oke. Analyze, run analyze ya. Modalnya kita do not run ya. Kita run now. Ini harus di-save dulu gitu. Ya, dia loading ya, kita save balok majemuk. Save. Oke, kita display deformed shape-nya. Oke. Oke. Kita show reaksi tumbuhannya ya. Nah, seperti ini. 21,67 yang RAV, RBV-nya 18,33 ya. Harusnya benar ya. Karena posisi P-nya juga lebih ke kiri kan, lebih ke tumbuhan A. Jadi tumbuhan A tentu lebih besar reaksinya ya. Ini kalau kita total berarti kan sigma V sama dengan 0, ini 21 tambah 2167 ditambah 18,33 kemudian dikurangi 10 ya, dikurangi 5 kali 6. Oke, jadi 40 ya ini totalnya 40, ini juga totalnya 40. Oke, sama ya berarti ya. Kemudian reaksi bidang N-nya apakah ada? 0 ya, karena tidak ada gaya ke arah horizontal. Kemudian bidang N ya, bidang D. Nah, ini bidang D-nya. Oke, kita lihat yang shift 33. Ya, tidak ada ya, karena dia 2 dimensi. Torsi juga sama. Oke. Nah, momen 22 pasti 0 ya, atau tidak ada. Ini momen 33-nya seperti ini. Jadi 33,54 kN ya, bidang momen maksimum. Ya. Oke, jadi ini untuk mendapatkan bidang gaya dalam ya dari balok beban majemuk ya, beban P dan beban merata. Oke. Nah, gimana kalau ada portalnya di sini, ada portalnya di sini, kemudian ada gayanya sama ya. Kita pakainya ya pilihannya yang portal tadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bisa dipahami atau ada yang dibingungkan? Silakan.
Silakan. Ada? Atau sudah paham semua? Oke, saya kira udah bisa dipahami ya. Oke, pertemuan selanjutnya kita masuk ke portal ya. Jadi kalau balok kan cuma panjang horizontal gitu ya. Nah, kalau portal ada vertikalnya ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana pembebanan terhadap vertikal ya. Apalagi portalnya misal miring kakinya gitu kan ya, atau panjang sebelah. Nah, ini nanti lebih kompleks lagi. Oke teman-teman, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Semoga dalam keadaan tetap semangat ya, dan teman-teman bisa melanjutkan aktivitas